Teman-teman, selama praktek jadi dokter forensik, saya udah terlalu sering melihat tubuh perempuan-perempuan muda terbaring kaku setelah mencoba menghilangkan kandungan mereka. Mereka kebingungan ketika tahu sedang mengandung dan kemudian masuk perangkap penjual ramuan yang ilegal. Di Cikarang, Bekasi ada seorang perempuan yang diduga mencoba menghilangkan kandungannya dengan ramuan sejenis dan berakhir kehilangan nyawanya. Teman-teman, simak video ini sampai akhir karena masih banyak banget pelaku tindak pidana serupa di luar sana yang mencari mangsa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Saya yakin nih, gak ada satupun orang tua yang membayangkan suatu saat akan didatangi pihak yang berwenang yang bilang telah terjadi sesuatu dengan putri mereka. Apalagi nih paginya, sang putri tercinta baru aja pamit, katanya mau ambil gaji pertama. Hidupnya lagi bahagia-bahagianya. Dan si putri ini bilangnya mau menginap di rumah teman. Gak kelihatan ada satupun hal yang aneh. Tapi itulah yang dialami oleh seorang ibu. Kita sebut aja inisial AI, 46 tahun yang tinggal di Cikarang, Bekasi. AI bilang, hidup putrinya tuh sebenarnya sedang tenang-tenangnya. Karena baru sebulan bekerja dan mau menerima gaji pertama. Di pagi hari putrinya pamit, bilangin nanti habis ambil gaji, mau nginap di rumah teman. Ya udah gak masalah, sang ibu melepas putrinya dengan tenang. Tapi sekitar jam 1 malam, AI tiba-tiba aja didatangi oleh pihak yang berwenang. Dan mereka membawa kartu identitas putrinya yang berinisial PA. Pihak yang berwenang mengabarkan ada penemuan jasad perempuan di sebuah apartemen dan ditemukanlah kartu identitas tersebut. Kebayang nggak perasaan AI waktu itu seperti gimana? Ditemani oleh keluarganya, AI pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Dalam hatinya AI mungkin berharap semoga aja pihak yang berwenang salah. Itu bukan putrinya. Tapi waktu dia lihat jasadnya, bener. Itu adalah putrinya yang berinisial PA. Yang tadi pagi baru aja pamit mau nginep di rumah teman setelah ambil gaji pertama. Hati AI langsung hancur luar biasa. Keluarga dikasih tahu kalau korban ini kehilangan nyawa diduga karena mau menghilangkan jaringan kehamilannya secara ilegal. AI benar-benar shock, kaget bukan main karena sejauh yang dia tahu selama ini dia lihat putrinya sehat-sehat aja, gak kelihatan ada tanda-tanda kehamilan dan putrinya juga belum nikah. Putrinya dikenal pendiam dan jarang bercerita soal kehidupan pribadinya. Tapi sebenarnya PA ini sempat bertunangan dengan seorang laki-laki. Tapi kemudian putus karena tunangan korban katanya sering banget bersikap kasar pada PA. Pihak yang berwenang kemudian mulai menanyai beberapa saksi. Dan diketahui kalau PA masuk ke sebuah apartemen bersama beberapa orang temannya. Kemudian dia mengkonsumsi zat yang dia beli secara diam-diam lewat media sosial. Dan kemungkinan besar memang teman-temannya ini udah tahu PA dalam keadaan mengandung dan pengen menghilangkan kandungannya karena itu adalah kandungan yang tidak diinginkan. Entah gimana caranya mereka mendapatkan obat atau ramuan untuk penghilang jaringan kehamilan secara ilegal. Mereka mendampingi PA ketika menggunakan ramuan itu, tapi tiba-tiba aja reaksinya di luar dugaan. Kondisi PA drop secara drastis. PA mengalami nyeri perut luar biasa dan seluruh tubuhnya itu juga terasa kesakitannya minta ampun. Sebelum kemudian PA pun gak sadarkan diri dan berakhir kehilangan nyawanya. Mungkin waktu itu teman-temannya PA kaget karena udah pastilah orang gak bertanggung jawab yang menjual ramuan itu bilang itu tuh ramuan yang aman, bahkan menjanjikan proses yang lancar. Dan dulu teman-teman saya cukup sering mendapatkan kasus yang mirip dengan kasusnya PA. Beberapa kali saya diminta datang ke ruang otopsi dan melihat ada kardus kecil atau benda berukuran kecil yang dibungkus dengan kain putih. Saya udah tahu nih, udah pasti inilah dugaan usaha penghilangan kandungan secara ilegal. Pernah juga saya mendapatkan korban perempuan yang kehilangan nyawa setelah mengkonsumsi ramuan untuk penghilang jaringan kehamilan. Dan korban ini kehilangan nyawanya karena kebocoran cairan tubuh yang luar biasa banyak ketika dia menggunakan ramuan yang katanya aman itu. Setelah saya lakukan otopsi hampir selalu nih, saya temukan ada sisa jaringan dalam rahim.
Karena gimana pun juga persalinan yang dilakukan secara nggak aman udah pasti akan ada sisa jaringan yang tertinggal. Rahim akan terus berusaha untuk mengeluarkan sisa jaringan itu. Kontraksi terus-menerus. Terjadilah kebocoran cairan tubuh dan korban kesakitan luar biasa mengalami kebocoran cairan tubuh banyak dan akhirnya kehilangan nyawa. Malah nih, ada ya yang rahimnya sampai robek karena rahim dipaksa untuk terus kontraksi secara maksimal tanpa istirahat. Dan saya lebih miris lagi waktu tahu ternyata ya ada yang tega menjual belikan ramuan penghilang kandungan secara ilegal. Dan mereka di iklannya berani mengklaim ramuan itu aman, bebas resiko, dan kandungan akan luruh, semua masalah beres. Seakan-akan yang mereka jual adalah obat pencahar untuk melancarkan BAB. Padahal nih, ramuan semacam itu mengandung obat keras, isinya zat yang bisa memacu kontraksi pada rahim. Dan yang beredar di pasar ilegal itu adalah zat yang gak jelas asli atau enggaknya. Dosis dan juga kadaluarsanya udah gak jelas lagi. Dan penjual mengklaim kalau zat yang mereka tawarkan itu ramuan herbal. Mereka campur berbagai macam zat dalam ramuan itu dan gak peduli efeknya ke orang yang meminum. Karena mereka tahu teman-teman, orang-orang yang mencari ramuan semacam itu udah pasti dalam keadaan putus asa dan gampang banget dimanfaatkan. Jadi para penjualnya nih mematok harga luar biasa mahal tanpa peduli keselamatan orang yang meminum ramuan racikan mereka. Padahal nih saya ingatkan, obat pemicu kontraksi itu nggak boleh dipakai sembarangan. Obat ini memang digunakan di beberapa fasilitas kesehatan untuk membantu kelancaran persalinan. Contohnya, pada kasus ibu yang rahimnya masih kaku dan mulut rahimnya belum membuka. Tapi itu pun harus digunakan di fasilitas kesehatan dengan pemantauan yang sangat ketat. Harus dilakukan pemantauan frekuensi, kekuatan, rasa nyeri, dan tanda-tanda komplikasi ketika terjadi kontraksi. Detak jantung dan juga tanda kedaruratan pada kandungan juga harus selalu diperhatikan. Obatnya memang sekeras itu, memicu kontraksi dan pelunakan kandungan sehingga memicu pengeluaran jaringan kehamilan. Tapi nih, kalau terjadi kontraksi yang terlalu kuat, rahim akan mengalami yang namanya stimulasi berlebihan atau hiperstimulasi. Serat-serat otot rahim pun dipaksa meregang dalam jangka waktu lama tanpa istirahat. Dan zat ini bekerja dalam jangka waktu yang lumayan lama. Rahim tuh nggak diberi waktu buat relaksasi sehingga pembuluh juga nggak bisa mengalirkan cairan tubuh. Lama-kelamaan terjadilah kerusakan pada dinding rahim. Waktu jaringan kehamilan terlepas dan rahim mencoba mengeluarkan, timbullah daya dorong yang kuat. Otot rahim yang tadi teregang bisa aja robek menyebabkan kebocoran cairan tubuh. Dan cairannya bisa bocor sampai ke dalam rongga perut. Terjadilah syok dan akhirnya kehilangan nyawa. Dan orang-orang yang menjual ramuan semacam ini mereka tuh nggak peduli sama sekali. Balik ke kasus tadi. Pihak yang berwenang akhirnya menetapkan ada 5 orang tersangka yang terlibat dalam penjualan obat tersebut. 1 tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu pemasok utama berinisial R. Berita buruknya teman-teman adalah masih banyak banget orang nggak bertanggung jawab di luar sana yang persis melakukan hal semacam ini. Dulu nih, waktu saya menangani kasus yang hampir sama, penyidik yang berwenang menunjukkan iklan obat penghilang jaringan kehamilan itu ke saya. Dan saya nggak tahu harus komentar apa. Karena di situ tertulis seperti ini, ramuan yang kami jual menjamin akan melancarkan datang bulan. Jaringan kehamilan Anda akan keluar secara aman tanpa resiko sama sekali. Dan mereka tega ngomong seperti ini loh. Kami akan mendampingi Anda, memantau Anda selama prosesnya. Udah banyak orang yang puas dengan produk kami. Parah banget ya. Bayangin aja teman-teman, mereka tuh menjual ramuan berbahaya dengan harga yang luar biasa mahal ke orang-orang yang mereka tahu sedang putus asa dan kebingungan dan gak peduli dengan keselamatan mereka. Sedihnya lagi beberapa dari mereka ternyata punya latar belakang pengetahuan medis terkait penggunaan obat-obatan semacam ini. Tapi sayangnya pengetahuan itu nggak sejalan dengan hati nurani mereka. Di tahun 2025 kemarin ada berita tentang sindikat praktik pengeluaran jaringan kehamilan secara ilegal. Dan orang-orang ini mencari mangsa katanya lewat media sosial dengan akun klinik pembersihan jaringan kehamilan. Segitu beraninya mereka.
Ada juga yang sampai dengan teganya pura-pura jadi dokter supaya klien mereka percaya. Ketika pihak yang berwenang melakukan penyidikan, tahu nggak, para pelaku katanya sudah mendapatkan keuntungan sampai miliaran rupiah. Dan lagi-lagi, mereka sama sekali nggak peduli biarpun di luar sana ada orang-orang yang kesakitan, bahkan sampai kehilangan nyawa gara-gara zat yang mereka jual. Dan teman-teman, saya pesan ya, jangan pernah percayakan keselamatan tubuh kita pada zat atau ramuan ilegal yang dijual tanpa pengawasan medis. Banyak banget orang gak bertanggung jawab di luar sana yang mencari keuntungan dari mereka yang takut, putus asa, dan juga tertekan. Kalau teman-teman atau orang terdekat sedang menghadapi masalah kesehatan reproduksi, cari bantuan. Bantuannya dari tenaga kesehatan resmi yang bisa memberikan penanganan yang aman dan juga bertanggung jawab. Jangan cari jalan keluar sendiri, apalagi dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dan kasus-kasus semacam ini mengingatkan kita kalau keselamatan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama harus selalu lebih penting daripada keuntungan atau rasa takut sesaat.